MacBook Air M2 di tahun 2024, gimana ya? Mahal bro. Biar nggak kelamaan, kalau mau cari yang value to performance banget, no-brainer lah ini. Ambil MacBook Air M1 base model. Kalau mau cari yang bisa dual monitor, ambil Mac Mini M1 atau Mac Mini M2. Tapi kalau mau tetap MacBook dengan chip M2, better ambil varian MacBook Air M2 yang 512 GB. Soalnya MacBook Air M2 base model secara performance beda tipis sama MacBook Air M1 base model. Tapi harganya beda 6 juta per video ini dibuat. 6 juta bro, asli nggak worth banget. Oke, pertama kita bahas dari harganya. MacBook Air M2 yang aku punya ini bukan yang base model, tapi yang varian 512 GB. Per video ini dibuat, harganya di iBox ada di 19.500 kembali 1000. Tapi, yang aku nggak paham, di e-commerce yang varian internasional malah lebih mahal dari yang resmi di iBox atau di Gmap. Tapi 19.500.000 tentu bukan harga yang murah. Ini no endorse, jelas kalau kayak gini mending beli aja di iBox atau di Gmap. Datang langsung aja ke tokonya dan kalian bisa cek barangnya on the spot. Ini lebih aman daripada dapat kurir yang nggak jelas, kayak kasus yang baru-baru viral kemarin. Asal hati-hati aja sama scam dari salesnya. Tapi walaupun harganya 19.500.000, laptop ini juga ada kurangnya. Yang pertama, MagSafe. Yes, colokan ini keren, kayak MacBook zaman dulu, dan bisa bikin dua USB Type-C-nya, jadi nggak kepake buat ngecharge. Tapi bro, ini kalau kabel charge-nya dicolok ke MagSafe, kadang ngecharge, kadang enggak. Kan malesin ya. Lah, tapi di laptop abang kok lancar kayaknya? Yes, ini lancar. Karena di laptop ini aku sudah ganti mainboardnya. Gratis. Langsung di Apple Store jual Singapura. Sebelumnya juga sama kayak di video ini. Kadang ngecharge, kadang enggak. Laptop mahal yang agak nyebelin. Solusinya di internet juga sudah banyak banget sih. Cara paling gampang adalah kalian bisa restart laptopnya dan beres. Yang kedua di fingerprint. Warna midnight ini emang cuma khusus ada di MacBook Air M2. Udah kayak ciri khas lah. Warnanya ini emang bagus. Tapi kalau udah nempel tangan, ya, auto burik bro. Minyak di mana-mana. Buat ambil B-roll ini aja, aku harus lap MacBooknya berkali-kali agar fingerprintnya hilang. Sama port Thunderbolt-nya ini lama-lama bisa ngelupas warnanya balik ke warna aslinya, warna silver. Mungkin kalau kalian ambil MacBook Air M2 yang warna silver atau space gray, nggak relate sama kekurangan ini. Tapi sayang sih, asli dah, warna midnight blue ini cakep banget kalau lagi bersih. Atau kalian juga bisa tetap ambil warna midnight blue, tapi kalian pasangkan case. Aku sendiri nggak pernah pakai case-nya sih. Nah, kalau kalian ada saran case yang bagus untuk MacBook Air M2, boleh share di kolom komentar ya. Yang ketiga tentang dual external monitor. Ini nggak bisa. Entah kenapa sejak chip M1 jadi nggak bisa dibuat colok ke dual external monitor. Jadi kalau yang suka pakai mode clamshell, pasti cuma bisa stuck di satu layar aja. Solusinya bisa diakalin pakai sidecar ke iPad kalian. Jadi tetap ada feel dual external monitor. Atau kalau budgetnya kalian banyak, bisa beli display link dock. Aku nggak punya sih, tapi kalau lihat-lihat reviewer luar, pada bilang bisa. Kekurangan yang terakhir yaitu panas. MacBook Air emang identik dengan nggak adanya kipas, dan emang kerasa panasnya. Paling sering aku ngerasa panas kalau lagi on cam di Google Meet atau Zoom, plus dicolokin ke eksternal monitor. Kalau sudah panas, biasanya sih nge-lag. Itu doang sih yang sering aku rasain. Kalau ngerjain task apapun yang nggak butuh webcamnya nyala sih lancar banget. Misal, tas di laptop ini yang paling berat, seperti render video 4K di Final Cut Pro. Nggak pernah kerasa panas. Solusinya menurutku ada dua. Pertama, kalian bisa pakai MacBook Air M2 di mode clamshell. Menurutku ini bikin MacBooknya nggak gampang kepanas. Ya karena nggak bisa on cam juga sih. Kedua, kalian coba pakai MacBooknya di ruangan ber-AC. Well, karena ini MacBook nggak punya kipas, jadi mau nggak mau harus dibantu sama suhu ruangan yang dingin. 4 itu aja kekurangannya menurutku. Tapi kalau kita bahas kelebihannya, banyak banget bro. Pertama di desain. Asli no debat. Desain MacBook Air M2 ini cakep banget. Desain MacBook terbaru lah pokoknya. Kalau kalian ngincar MacBook termurah dengan desain paling baru, jelas pilihan satu-satunya cuma bisa beli MacBook Air M2. MacBook Air M2 sendiri juga jadi super clean dengan dihapusnya tulisan MacBook Air di bawah layarnya. Plus sudah nggak ada lagi grill speaker di kiri kanan dari keyboardnya. Apple cuma pasang branding satu doang. Logo Apple yang lumayan gede menurutku. Di cover display MacBook Air M2. Beratnya yang cuma 1,24 kg. Yes, ini enteng banget. Dimasukin ke tas berasa kayak nggak bawa apa-apa. Dan ditambah warna midnight ini cakep banget bro. Desain MacBook terbaru plus warna midnight. Beuh, cakep bener. Ya emang kekurangannya ada juga gara-gara warna midnight ini. Fingerprint nempel plus warna midnightnya lama-lama bisa ngelupas. Kalau mau aman, better ambil warna silver atau space gray. Lalu dari bagian paling atas ada webcam plus mic. Yang kualitas webcamnya ini sudah 1080p. Kira-kira kualitasnya seperti ini. Menurutku dengan kualitas 1080p gini jadi lebih tajam lagi gambarnya. Dipakai siang-siang dengan natural light. By the way ini nggak natural light banget soalnya aku agak backlight malahan ya.
Nah, gini aja udah tajam banget. Ke bawahnya ada layar MacBook Air M2 yang sedikit lebih besar 0,3 inci dari MacBook Air M1 dengan ukuran 13,6 inci dan resolusi bawaan 2560 x 1664 di 224 pixel per inci. Dan kecerahan bisa sampai 500 nits. Layar di MacBook Air M2 bisa kerasa lebih lega karena adanya poni atau notch di atas sini. Ditambah semua bezelnya juga lebih tipis dari MacBook Air M1. Kalau ngomongin layar, jangan dibandingin sama MacBook seri Pro ya, karena itu sudah pakai mini LED. Emang desainnya sama sih, sama-sama ada poninya, tapi secara quality udah beda banget. Layar MacBook Air M2 masih menggunakan Liquid Retina display, tapi buat kegunaan sehari-hari udah lebih dari cukup kok. Layar di MacBook itu juara lah pokoknya. Mau buat color grading, edit video, edit foto, ngoding, apalagi cuma entertainment, udah cukup banget. Kalau ngomongin poni atau notch, ini apa ya? Sebenarnya cakep, tapi malah kadang bikin annoying juga. Kalau logo di menu bar kita banyak banget, malah jadi ada yang nggak muncul gara-gara ketutupan notch-nya ini. Buat port sekarang sudah ada MagSafe, jadi dua port Type-C-nya ini bisa kalian gunakan buat yang lainnya. Selebihnya sama aja sih. Di sebelah kiri ada port MagSafe buat ngecharge, dua USB Type-C yang bisa dibuat ngecharge juga, dan di sebelah kanan cuma ada port audio jack 3,5 mm. Kalau mau port yang lebih lengkap, harus beli MacBook seri Pro yang 14 atau 16 inci. Karena sudah ada port SD card plus HDMI. Kalau ngomongin charger, aku belinya yang versi internasional sih. Jadi dapatnya yang seperti ini. Dan mesti beli adapter tambahan lagi. Kalau sekarang better kalian beli yang sudah resmi Indonesia, karena udah lebih murah daripada beli yang varian internasional di e-commerce. Yang resmi Indonesia pasti dapat colokan yang sudah pas juga sama colokan di Indonesia. Kalau kalian beli yang varian base model, chargernya dapat yang 30 watt kayak gini. Tapi kalau beli yang di atas varian base model, dapatnya charger 35 watt yang punya dua colokan USB Type-C. Ini lumayan berguna lah. Misal kalau kalian keluar-keluar, cuma perlu bawa satu kepala charger doang. Contohnya yang satu buat ngecharge MacBook Air M2, satu lagi buat ngecharge iPhone kalian. MacBook Air M2 sendiri support fast charging sampai dengan 67 watt. Tapi harga chargernya itu mahal banget bro. Kabelnya sendiri sudah braided seperti ini. Warnanya juga dapat yang midnight blue. Cakep banget lah pokoknya. Cara ngecharge-nya tinggal tempel aja ke port MagSafe-nya. Magnetnya ini kuat banget. Coba dah tarik-tarik aja. Kuat kok. Tapi kalau case-nya ketarik gak sengaja, chargernya akan langsung lepas. Jadi laptopnya nggak akan ketarik. Di kabelnya ini juga sudah ada LED indikator. Merah kalau sedang ngecharge dan hijau ketika sudah full charge. Bang, bisa nggak ngecharge pakai Type-C? Bisa-bisa aja kok. Dan ini juga full charge sampai 35 watt. Ini juga jadi poin plus ketika kalian lagi di luar dan lupa bawa kabel MagSafe-nya, laptop ini masih bisa di-charge pakai kabel USB-C to USB-C. Keyboard di MacBook Air M2 masih sama, pakai Magic Keyboard. Cuma feel-nya emang sedikit beda sama Magic Keyboard di MacBook Air M1. Yang aku rasain sih travel distance-nya kerasa lebih pendek sedikit. Anyway, seperti ini typing testnya. Keyboard di MacBook Air M2 ini mirip seperti MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max. Function keys dan Touch ID-nya sudah full size. Untuk Touch ID-nya ini sama aja seperti MacBook lain yang sudah ada Touch ID-nya. Nothing special. Ke bawah keyboard ada trackpad-nya yang udah enak lah pokoknya. Kalau trackpad di MacBook itu pasti nyaman banget. No debat. Ini ukuran trackpad-nya sedikit lebih besar dari MacBook Air M1, tapi nggak lebih besar dari MacBook yang seri Pro. Pengaturan dari trackpad-nya juga udah fleksibel banget. Mau swipe 2 jari bisa, 3 jari bisa, dan kalian bisa atur semuanya di sistem settings dari trackpad-nya. Kalau ngomongin speakernya MacBook Air M2, sekarang pindah ke atas keyboard, dekat dengan layar, dan udah nggak ada grillnya lagi. Jadi kelihatan lebih clean aja. By the way, untuk quality speakernya bisa kalian nilai sendiri. Jujur buat aku, lebih enak MacBook zaman dulu, yang posisi speakernya ada di kiri kanan dari keyboardnya. Karena rasanya lebih clear aja. Sedangkan speaker di MacBook Air M2 kerasa lebih mendem. Tapi at least kalau kalian nggak pakai headset buat dengerin musik atau nonton film, ini suaranya udah cukup banget. Nah, kalau kita bahas performance, ini udah jos banget lah pokoknya. Paling sering aku pakai buat ngedit video, ngedit foto, dan sesekali ngoding juga. Biar ada gambaran, sekalian kita benchmark. Pertama, buat scoring timeline video 4K 24 fps di Final Cut Pro, lancar banget bro. Even timelinenya aku buat best quality juga masih lancar. Lalu buat render video 8 menit 16 detik 4K 24 fps dengan color grading plus efek yang biasa aku pakai butuh waktu 6 menit 27 detik. Ini kenceng banget. Terus kalau buat benchmark ngoding, aku pakai GitHub Xcode Benchmark dan aku run sebanyak 10 kali. Hasilnya seperti tabel ini. Saat run pertama kali emang cepet, tapi di run kedua sampai 10 langsung turun. Ini terjadi karena pas run pertama, suhu di MacBook Air M2 langsung peak.
atau langsung naik. Kalau suhunya sudah tinggi, pasti performa dari chip M2 ini akan dilimit biar suhu CPU-nya nggak makin panas. Buat benchmark speed SSD bisa dapat 2568 Mbps untuk write dan 2869 untuk read. Tapi please take note, kalau kalian benchmark di varian base model, speed read dan write-nya akan berbeda dengan varian non-base model. Terakhir kalau benchmark secara angka dengan Geekbench 6 ada di 1489 untuk single core dan 5618 untuk multi-core. Sedangkan untuk GPU score ada di 21671. Please take note, semua benchmark tadi dilakukan dengan baterai aja, jadi nggak dicolokin ke charger sama sekali. Di atas kertas, MacBook Air M2 ini sudah cukup banget buat kebutuhanku, yang mostly sehari-hari aku cuma pakai buat ngedit video, ngedit foto, atau ngoding. Apalagi kalau buat casual task atau buat anak kuliahan. Asli dah, ini udah jauh lebih dari cukup. Kapasitas baterai di MacBook Air M2 sebesar 52,6 Wh, dan klaim dari Apple bisa bertahan up to 18 jam. Jujur aku nggak pernah ngetes baterai MacBook Air M2 sampai habis, karena lama banget bro. Jadi benchmarknya aku coba buat render video 4K 24 fps 8 menit di Final Cut Pro. Ini cuma berkurang 4% aja. Baterai MacBook yang super awet ini bener-bener enak. Kalian kalau kerja di luar rumah nggak perlu pusing mikirin colokan lagi. Yang terakhir tentang update OS. Tapi aku bingung juga sih, ini masuk ke kelebihan atau kekurangan. Kalau dari pengalaman MacBook sebelumnya, update OS MacBook biasanya minimal banget, ada di 7 tahun. MacBook Air M2 rilis di Juni 2022. Itu berarti laptop ini masih akan mendapatkan update OS paling nggak sampai Juni 2029. Dan itu masih lama banget bro. Jadi menurutku worth aja kalau kalian beli MacBook Air M2 untuk pemakaian jangka panjang. Yang beli MacBook itu biasanya udah buat cari cuan sih. Yakin aja deh. Cari cuan dengan laptop ini selama beberapa tahun pasti udah bisa balik modal, bahkan bisa lebih. MacBook termurah dengan desain paling baru, punya performance mantap, baterai awet, enteng kalau mau dibawa kemana-mana, tapi kalau lihat harganya, sulit aku rekomendasiin laptop ini. Kalau ngincer value to performance, lebih baik ambil MacBook Air M1 base model. Itu udah nggak ada lawan lah. Ambil MacBook Air M2 kalau emang kalian ngincer desain MacBook terbaru. Udah, itu doang. Selebihnya mending ambil seri yang lain. Apalagi kalau sekarang kalian punya MacBook Air M1. Menurutku sangat nggak worth upgrade ke MacBook Air M2. Mending sekalian aja upgrade ke MacBook Air M3 atau MacBook yang seri Pro. By the way, penasaran nggak sih se-worth apa MacBook Air M1 di tahun 2024? Coba klik video di sini ya. Oke, aku Furi Akbar. Sampai jumpa di next video.